Sumatera, sahabat. Jadi di video saya kali ini, saya lagi di balai bibit karantina saya yang ditempatkan di kebun ya. Kenapa? Tujuannya itu adalah tak lain untuk lebih lagi, maksudnya maaf ya, terhadap lingkungan dan suasana kebun ya, dan hama-hama yang ada di kebun sini. Dengan catatan, tetap saya harus melakukan perawatan, penyemprotan fungisida, insektisida, sahabat ya, dan lanjut memupuk sedikit demi sedikit karena di sini masih tabu lampot, masih polybag ya, sahabat ya, belum di area lahan ya. Jadi ruang lingkup akar itu belum menyebar kemana-mana, jadi hanya ngumpul di dalam satu titik saja, yaitu polybag ataupun polimer. Terima kasih simak terus videonya tentang sebuah tanaman yang ada di balai bibit karantina saya. Ini untuk di blok yang sebelah sini, dan di blok yang sana tuh baru saya selesaikan merapikan, sahabat ya. Belum saya review lagi lah. Ini kenapa? Ini saya menunggu pohon jati ditebang dulu untuk proyek next year ya, atau akhir tahun depan. Maaf. Jadi berhubung jatinya belum ditebang, otomatis ini di cancel untuk saya tanam ya. Nah, jadi sebelumnya kenapa ini nampak tidak bagus ya, daunnya pada bolong, terus banyak embun jelaga. Karena sebelum saya update ini di video ini, curah hujan itu tinggi, penetrasi sinar matahari itu kurang. Ya, maka menyebabkan banyaknya embun jelaga di sekitaran batang-batang tanaman alpukat ataupun kelengkeng, nangka, dan durian ya, sahabat ya. Kenapa bisa begitu? Ya, otomatis saya mau melakukan penyemprotan ketika hujan itu, walaupun pakai perkat sama aja bohong ya, sahabat ya, karena alam itu tidak bisa dilawan ya. Semaksimal mungkin ataupun seoptimal mungkin kita melakukan pencegahan, perawatan, tetap ya, alam tak bisa kita lawan. Jadi seperti itu. Nah, ini ciri-cirinya embun jelaga. Ya, sahabat ya, embun jelaga tuh nempel di batang, bisa di daun. Ini sifatnya tidak merugikan, tapi hanya mengganggu. Mengganggunya seperti begini, pertumbuhannya itu sangat lambat, ya sahabatnya, sangat telat. Dan yang kalau untuk tanaman yang udah produktif, yang bisa membuahkan hasil, misalkan yang udah di lahan, itu akan memperkedil buah, ya. Karena dengan gangguannya embun jelaga pada tanaman yang sudah kita tanam. Ini tanaman alpukat yang sudah saya okulasi sendiri itu hari, dan malah ini plastiknya juga, plastik graftingnya belum saya buka, sahabat ya. Nantilah saya buka ini, karena dia biar tidak tercekik ya. Jadi kayak begini ya, seperti terjerat gitu. Nanti akan saya buka ini. Jadi seperti itu. Nah, di sini sebelumnya, saya sebelum review ini banyak gulma sekali, sahabat ya. Dan saya baru melakukan pemangkasan rumput. Ya, karena gulma di sini juga selain tidak enak dipandang, dia juga akan merugikan tanaman saya di sini, sahabat ya. Contohnya kenapa? Karena gulma itu sendiri tempat inangnya para parasit, sahabat ya, untuk menyebarkan virusnya kepada tanaman-tanaman yang sekitaran kebun di sini. Baik itu tanaman apa sajalah, durian, alpukat gitu kan. Jadi mereka itu tempat inangnya, tempat alternatif para parasit di situ untuk dia terus berkembang biak dan beradaptasi di situ. Dan ketika ada angin, dia disebar oleh angin dan menyerang terbang ke tanaman kita ya. Apalagi durian itu sangat sensitif dengan kutu kebul. Kalau alpukat seperti ini sensitif dengan embun jelaga ketika tidak ada penetrasi sinar matahari, sahabat. Makanya sering-sering rajin melakukan penggemburan. Dan bagaimana tanaman tabu lampot di sini ya, kalau ketika kita belum masih tanam, yang masih di lahan, diusahakan sahabat sering geser ya, seperti ini contohnya. Sering geser. Dan ini juga sering digeser ya, sahabat ya. Kalau memang belum sempat kita dikelahankan. Oke, tujuannya apa? Tujuannya agar akarnya tidak cepat langsung tembus ke dalam tanah yang kita letak di sini ya, sahabat ya. Kalau sudah kita terlanjur menembus akarnya ke dalam tanah di sini, lambat laun pasti dia menerobos ya. Terus ketika kita tidak hati-hati untuk memindahkannya atau mengangkatnya, tanaman kita justru akan stres, akan bermasalah, akan lebih lambat lagi untuk terus melakukan pertumbuhan. Jadi contohnya seperti itu. Ini pengalaman saya saja, sahabat. Dan yang kedua, bagaimana tanaman di tabu lampot ataupun tanaman di polybag ini pada saat kita mau memindahkan, ciri-cirinya seperti apa kalau udah saatnya harus dipindahkan gitu kan. Bisa sahabat pegang di sini,
Oke. Kalau sudah mulai mengeras ini tanahnya, ini kan tadi saya sebelumnya membuat ini tahun yang lalu, media tanam ini tidak padat karena dilarang untuk padat, sahabat ya, nggak boleh padat, nanti akarnya merasa kesesakan dia untuk bernapas ya, tidak ada porositas. Jadi nanti akan merugikan tanaman kita sendiri, ya kan? Karena kurangnya daya isap air ke dalam akar tanaman yang kita di sini. Kalau ini dipadatkan, ini tidak dipadatkan karena padat sendiri. Disebabkan apa? Disebabkan ini sudah pengen diopersak atau dialihkan dan dipindahkan kan seperti itu. Ya ini ciri-cirinya sudah tanahnya sudah mulai mengeras, itu berarti tanah polybag sini pengen dipindahkan tanamannya ke polybag yang jauh lebih besar ukurannya. Seperti itu sahabat ya. Kalau ukurannya ini misalkan 25 ya berarti ke 50. Jangan langsung ke 50 sebelum ke 25, apalagi bibitnya masih kecil karena dia merasa dipindahkan langsung seperti ke lahan. Kalau yang belum ditanam ke lahan, otomatis polybagnya itu harus bertahap ya sahabat ya, mengopersaknya. Jangan langsung ke polybag yang lebih besar. Memang bagus, cepat pertumbuhannya juga, tapi kan kita nanti kesusahan, kita sendiri yang rugi, yang susah ya. Belum kita tanam, udah dipindahkan ke polybag yang lebih besar. Nanti kalau dia sudah sesak di situ, sudah merasa padat tanahnya seperti ini misalkan ya, kita harus nyari yang lebih besar lagi gitu kan sahabat. Nah gitu. Nah ini belum ini ya, belum saatnya dia minta dipindahkan karena ini masih gembur ya, masih gembur seperti